Mm-mm. Halo Mbak Ita, ini Mbak Nuba ya wis, nggih. Ah, oke, Oke, Bu. oke, nggih. Mbak Ita gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Hujan ya di sana terus? Iya, iya mas sekarang udah nggak terlalu deras sih, Bu. Sudah agak Oh, mending. nggih, kangen. Aku kemarin ke itu ke anak yang perlu operasi itu, Hmm. omfalokel itu, tapi anaknya bapaknya yang minta pas pas liburan di bulan semester. Insya Allah aku ke sana lagi. Nggih. Nggih, intinya siap ya. Oke, Oke, Bu. kita kurang 1 menit, insya Allah nih. Tidak apa-apa Mbak, kita kita ini orang-orang yang berani. Walaupun peserta nggak ada, selama pokoknya kalau aku selama kita jalan terus karena ABK ini kan kompleks ya permasalahannya dan sebagainya ya perhatian maupun anggaran dan sebagainya itu, aduh rasanya itu saya diajari banyak sama Bu Desi nih semalam kita kontek-kontekan ya Bu Desi ya. Iya. Ya silakan. Sudah jam 19 silakan Mbak. Mbak ini Mbak apa Mbak Ita untuk jadi host silakan. Ini nanti untuk karya ABK-nya dipaparkan, Bu. Nggak usah profil, nggak usah Nggak langsung usah, aja. iya. Oke. Heeh. Langsung tanya jawab aja. Oke. Oh, oke. Langsung aja Ya. itu tanya jawab. Oke. Saya mulai, nggih. Oke, Ya, silakan. silakan. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK bekerja sama dengan Applied Science Foundation dan Chlorophyll Scientific Consulting. Nggih. Ya, Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung serta kepada narasumber yang luar biasa malam hari ini, Ibu Daisy Irawan. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di sini. Dan tentunya beliau juga akan banyak sekali berbagi ilmu untuk malam ini. Acara ini juga didukung oleh mitra media antara lain Telkom Indonesia, Surya, dan Tribun Jatim yang akan menayangkan ulang kegiatan ini di kanal YouTube mereka. Zuminar Academy Ability pada hari ini mengusung tema prinsip prinsip pengawetan pangan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Desi Irawan. Selamat malam, Ibu Desi. Selamat malam. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Prihatin yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya Zuminar Academy Ability pada malam hari ini. Sebelumnya, saya informasikan bahwa acara ini dapat disaksikan secara live streaming di YouTube channel Yayasan Peduli Kasih ABK, Surya, dan Tribun Jatim Official. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan profil singkat narasumber kita, Ibu Daisy Irawan, yaitu seorang peneliti multidisiplin di bidang ilmu dan teknologi terapan dengan spesialisasi pada pangan, nutrisi, kesehatan, lingkungan, dan rekayasa biomedis. Benar gak, Ibu? Ya, ya. Baik, beliau juga sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di bidang teknologi pangan dan gizi di Universitas Gajah Mada dan IPB University, serta melanjutkan studi pascasarjana di bidang biomedical engineering di Australia dan Jerman. Saat ini beliau menjabat sebagai Program Director di Applied Science Foundation dan juga Research Director di Chlorophyll Scientific Consulting, di mana beliau merancang berbagai program edukasi sains terapan untuk masyarakat umum dan komunitas rentan seperti perempuan desa dan anak-anak. Juga aktif dalam pengembangan produk pangan fungsional berbasis tanaman lokal, serta mendalami teknologi pengawetan pangan alami untuk keberlanjutan dan ketahanan pangan. Beliau ini juga memiliki banyak sekali pengalaman riset yang meliputi etnobotani makanan, bahan bioaktif dalam pangan lokal,
hingga rekayasa jaringan pada bidang kesehatan. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun tulisan populer tentang sains dan teknologi. Dengan semangat menjembatani sains dan masyarakat, Ibu Desi telah menjadi narasumber di berbagai forum internasional maupun di forum nasional maupun internasional. Kehadiran beliau pada diskusi kita malam hari ini sangat berharga, karena beliau akan memaparkan tentang prinsip pengawetan pangan, ya Ibu, benar? Nah, Baik. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Ibu Desi Irawan untuk menyampaikan materi utama pada kelas diskusi malam ini. Silakan Ibu Desi, kami persilahkan. ya, izin share ya. Baik, Ibu, monggo. Ya, Oke, Oke, baik rekan-rekan sekalian. Malam ini saya akan memaparkan prinsip pengawetan pangan. Sebenarnya ini berangkat dari keprihatinan saya ya. Jadi sekarang kan banyak sekali workshop. Ya. Pakai ini Bu, Ya, pakai video. oke, ya. Ya. Ya, baik. Jadi kan sekarang banyak sekali workshop tentang pengawetan pangan. Tetapi sayangnya masyarakat itu jarang sekali diberitahu prinsip-prinsipnya gitu. Jadi mereka hanya mengikuti resep dan itu kalau untuk dijual sebenarnya resikonya masih cukup tinggi ya kalau mereka tidak memahami dasarnya. Nah, di sini tuh saya malah tidak akan berbagi resep dan mungkin setelah selesai workshop ini juga eh, tidak bisa langsung jualan produk awetan begitu ya, tapi paling nggak kita tahu prinsipnya dan tahu kemana harus melangkah. Karena nanti pengembangan tiap produk itu sangat spesifik, sangat tergantung bendanya apa dan kondisi pemrosesannya bagaimana. Nah, ini kalau kita bicara pengawetan pangan, Oh, ini freezing kayaknya ya. Nggih. Ini pengawatan makanan lokal ya kayaknya ini. Iwak asin, terasi. Nggih. Tergantung asap di asap kayak di Trenggalek kan banyak pengasapan tapi ya ini saya hanya menambahkan saja sambil menunggu Bu Desi kayaknya freeze. Nggih. Eh, jadi teman-teman intinya semua semua itu pasti beresiko, nggih. Semua hal itu kan pasti beresiko. Cuman kita meminimalkan resikonya atau mengantisipasi resiko seperti nggih. Oke, seperti oh malah keluar Bu Desi. Gak apa-apa. Ini kita berbagi ini aja berbagi apa? Berbagi cerita. Nanti Mbak Desi akan masuk. Seperti tentang pengawatan makanan berdasarkan lokal dari daerah masing-masing kan. Contohnya pengasapan, ternyata itu beberapa disinyalir karsinogenik ya, bahan karsinogenik memudahkan untuk terjadinya CA, kanker gitu nih. Jadi mungkin Bu Desi, saya nggak tahu ya, saya sendiri nggak tahu dan saya tidak terlalu ini ya di Indonesia itu menurut saya apa tulisan di kemasan itu kadang tidak sesuai dengan aslinya. Beberapa disinyalir, nggih, beberapa itu disinyalir itu bisa sampai seharusnya 3 kali yang ada di kemasan. Jadi saya ya sudah kalau kita sudah mengetahui itu ya walaupun ada Balai POM, ada ada berbagai institusi untuk mengawasi itu semua, tapi kan balik lagi ke customer ya. Kita harus pintar memilah, memilih dan ya dan berdoa menurut saya gitu. Nih, mungkin Bu Prihatin punya ini sambil menunggu Mbak Desi masuk lagi, nih, monggo. Apa intinya kita berbagi cerita saja sharing. Ahlinya kan tetap Bu Desi ya karena untuk prinsip pengawatan makanan agar tidak apa tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan ya
eh, apa yang mengganggu kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kan perlu di ini. Monggo, mungkin ada usaha. Karena kita juga kan sekarang ini banyak orang yang wirausaha kuliner ya. Entah fermentasi, diasapkan, pendinginan, pengeringan, dan sebagainya. Nggih. Oke. Sebenarnya saya juga sangat penasaran dengan materi kita malam ini karena sekilas saya kemarin melihat yang di Telegram berbagai jenis makanan bisa diawetkan bahkan sampai 3 bulan lebih begitu tanpa bahan pengawet begitu. Cuma kan di Telegram itu materinya hanya sepotong-sepotong. Jadi saya sebenarnya juga sangat penasaran dengan materi kita malam ini gitu, Bu. Betul ya. Ah, eh, eh. Nggak hanya kalau Bu Desi lebih menekankan prosesnya itu. Prosesnya supaya kita benar-benar tahu, supaya tidak terjadi kebocoran. Apakah kan bisa jadi kebocoran kan akhirnya pembusukan, ada zat mikroba lain dan sebagainya ya. Ini Bu Desi bisa sudah masuk. Nih, nih. Oke, ya. Tekanannya di situ. Tapi kalau saya tekanannya di gizinya, saat gizinya. Makan yang nggak bergizi malah jadi kanker itu kan ya sesuatu. Oke, Mbak Desi Maaf silakan ini, lanjut. Oke, maaf tadi putus internetnya ya. ya makanya nggak apa-apa silakan. Ya, Maaf, maaf. nggak apa-apa. Padahal aku udah ke McD loh supaya kencang. Di Tulis. rumahku lebih parah. Nggih, nggih, nggih. Monggo. Ya. Jadi ini pengawetan pangan yang menggunakan panas ya. Yang banyak kita kenal kan pengalengan ya. Mm-mm. Pengalengan, terus ada yang pakai stoples, jar. Lalu ini susu dipasteurisasi. Lalu ada yang UHT, lalu bikin dodol. Dodol itu juga sebenarnya pengawetan dengan menggunakan panas. Kan? Nah, dulu kan kita sering membayangkan, oh kalau makanan kaleng tuh banyak pengawetnya, nggak sehat gitu. Padahal sebenarnya kalau pengalengannya betul, dia malah tidak perlu banyak pengawet gitu. Karena dia prosesnya sudah proses termal, proses fisik gitu. Paling yang perlu pengawet itu hanya yang produk yang berbahaya, yang rentan. Misalnya ikan, terus daging, itu perlu pengawet untuk memaksimalkan keamanannya. Nah, ini kok nggak mau geser. Nah, ini juga sebenarnya teknik pengawetan ya. Kita membuat rendang dengan bumbu yang banyak sekali. Nah, bumbunya ini sudah banyak mengandung antimikroba sebenarnya. Jadi, eh, ini sebenarnya sudah masuk produk awet. Apalagi kalau rendangnya rendang bukit tinggi yang kering sekali. Nah, lalu fermentasi itu juga salah satu teknik pengawetan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pengawetan itu kan yang penting kita paham dulu kenapa sih harus diawetkan gitu kan? Kan supaya nggak rusak. Nah, penyebab perusakannya itu apa aja? Itu penyebab perusakan itu ada yang fisik, ada yang kimiawi, ada yang enzimatis, dan ada yang disebabkan oleh mikroba. Nah, kalau yang fisik itu apa ya? Ya, kerusakan fisik itu misalnya yang gampang aja pengawet penguapan. Kalau kita masak nasi lalu nggak habis, besoknya kering jadi nasi aking, nah itu kerusakan fisik akibat eh, penguapan ya. Dan ini kalau untuk makanan basah, kue-kue, kan sekarang kan ada cake yang dikemas di saset gitu kan, nah itu bisa menjadi faktor yang kritis gitu loh. Jadi dia harus ditahan nih supaya airnya nggak keluar. Roti tawar segala itu dia diberi bahan yang namanya humektan. Humektan itu dia bisa mengikat air, jadi airnya nggak keluar, produknya nggak kering. Nah itu biasanya yang digunakan itu hidrogel. Ya kalau kita di rumah misalnya mau bikin roti tawar untuk dijual, ya kan? Nah, itu yang paling gampang ya ditambahnya dia yang benda yang bisa ngikat air, misalnya beras, bubur gel, ditambahkan di adonan, nah itu rotinya bisa lebih, awet empuknya lebih lama.
Nah, kemudian tentu saja yang menyebabkan perusakan lagi itu adalah penyerapan air pada benda-benda yang kering, misalnya rumput, itu kan dia rusaknya fisik oleh penyerapan air. Lalu ini produk-produk coklat itu juga dia bisa rusak secara fisik karena suhu kristalisasi si lemak, gula, sama protein ini beda-beda. Jadi semakin sering dia mengalami perubahan suhu, itu resiko yang memisah membentuk kristal-kristal ini makin banyak. Nah, itu makanya kenapa kalau kita beli coklat itu kebanyakan dibungkus branjang, dan itu untuk mengurangi fluktuasi suhu. Jadi dia suhunya tetap, jadi dia coklatnya nggak gampang blooming seperti ini. Ya, itu ampiang juga bisa berlaku seperti itu ya. Tapi kalau ampiang nggak terlalu kritikal karena ampiang kan mayoritas gula. Kalau coklat itu ada gula, ada protein, susu, kristalisasinya lain-lain. Nah, ini kerusakan kimiawi. Ini misalnya reaksi Maillard pada susu bubuk. Kadang-kadang kan kita menemukan susu yang udah lama tuh warnanya jadi coklat. Nah, coklatnya ini sebenarnya itu cuma gara-gara gula yang ada di susu itu bereaksi dengan proteinnya, membentuk senyawa Maillard namanya, itu yang bikin warnanya coklat. Ini enggak berbahaya, cuma dia membuat produknya kelihatan jelek, orang jadi nggak mau beli. Nah, itu akhirnya juga dia harus dicegahkan ya supaya reaksinya nggak mudah berlangsung, ya berarti airnya harus dikurangi sekering mungkin kan, karena kan reaksi kimia kebanyakan menggunakan air. Nah, kemudian nih yang membuat reaksi kerusakan kimiawi lagi adalah oksidasi. Ini terjadi pada beraneka minyak dan produk-produk yang menggunakan minyak atau lemak. Ya. Ini kerusakannya enzimatis. Ini misalnya pencoklatan pada buah-buahan yang banyak mengandung polifenol. Nah, ini untuk sekarang kan banyak buah potong yang dijual di supermarket. Nah, kerusakan enzimatis ini juga dia akan menjadi masalah, ini harus diatasi juga ya. Lalu rasa pahit pada jus jeruk. Kalau kita mau jualan jus jeruk botolan gitu kan, atau kita mau pesta gitu, beres jeruknya pagi, nyuguhinnya siang. Kadang-kadang kan pahit. Nah, pahitnya itu karena terjadi reaksi enzimatis dari komponen-komponen yang ada di jeruk. Lalu tentu saja ya, penyebab perusakan yang utamanya adalah mikroorganisme ya, dia bisa jamur, bakteri, dan yeast ya. Sekarang bagaimana cara mengawetkan makanan? Yang pertama tentu kita harus mempelajari penyebab perusakannya itu apa sih? Jangan-jangan penyebab perusakannya itu hanya reaksi kimiawi yang wajar terjadi pada bahan makanan, tapi kita tambahkan pengawet, dan itu kan nggak perlu kan? Jadi kita harus tahu dulu sebabnya apa, lalu kita cegah rusaknya, dan yang ketiga kita perlambat rusaknya. Ya. Nah, ini tahapannya apa aja untuk kerusakan yang non mikrobiologis, misalnya yang disebabkan oleh enzim tadi, buah-buahan jadi coklat. Nah, berarti kita harus melakukan inaktivasi enzimnya. Nah, supaya enzimnya rusak ini bagaimana? Bisa dengan pemanasan, ya, diblensir, direbus sebentar, lalu didinginkan segera. Ya, itu sudah merusak beberapa jenis enzim. Bisa juga dengan apa? eh, eh, menambahkan garam misalnya, ya, atau asam. Kan enzim itu kan bekerja pada suhu dan pH yang spesifik. Kalau pH-nya diturunkan aja, dia bisa sudah tidak aktif gitu. Jadi produknya bisa menjadi lebih awet ya. Kemudian kalau jeruk ya mau nggak mau kita kalau mau awet dalam jangka panjang nggak pahit ya harus dipanaskan atau ditambah enzim yang dia bisa memecah si limonoidnya supaya tidak pahit. Nah, kemudian ini kerusakan yang akibat oksidasi itu dia bisa eh, dicegah dengan menambahkan antioksidan. Nah, antioksidan itu di bumbu-bumbu kita, rempah-rempah kita tuh banyak ya. Misalnya kunyit, ya kunyit ini
dia sebenarnya antioksidan yang sangat efektif. Kalau kita mau mengawetkan minyak, itu sebenarnya nggak perlu BHA, BHT, kita pakai aja kunyit, gitu kan. Misalnya mau bikin produk minyak kacang, ya. Kacangnya ditambahin kunyit sedikit waktu memanaskan, itu sudah awet. Ya, so bisa dengan menambahkan vitamin E, vitamin C. Nah, ini kan nama ilmiahnya kan tocopherol. Kadang-kadang di kemasan kita baca tocopherol lalu kita takut sendiri, wah ini pakai pengawet. Padahal pengawetnya ya cuma vitamin E atau vitamin C, gitu kan. Nah, lalu kalau mau lebih powerful, awetnya jangka panjang, kita bisa pakai pengawet sintetis, misalnya BHA atau BHT. Nah, kemudian ini tadi ya, kalau kita nggak mau pakai antioksidan, maunya yang alami aja. Itu ya mau nggak mau kita gunakan kemasan yang kedap oksigen, atau kita tambahkan, ini ada saset-saset seperti ini yang dia sifatnya sudah sebagai penyerap oksigen. Jadi dia bisa mengawetkan kayak misalnya bolu lapis legit, itu kan biar nggak cepet sengit, itu bisa pakai saset kecil ini yang ada oksigen. Ya, dia juga bisa diklaim sebagai tanpa pengawet. Lalu kita bisa menambahkan penyerap air, saya silika gel. Lalu tentu saja kita pakai kemasan yang tepat supaya tidak mudah rusak produknya ya. Jadi kemasan yang tepat itu enggak harus yang mahal, tapi tergantung kita barang yang dikemas itu apa, kita mau menyimpannya berapa lama dan dijualnya kemana. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan modifikasi atmosfer. Kalau kita melihat kemasan kayak ciki-ciki ini, kenapa dia dibuat menggembung, melempung gitu? Itu tuh sebenarnya bukan cuma supaya dia nggak remuk ya ketika dikirim dilempar-lempar ya. Tetapi di dalamnya ini dia itu menambahkan nitrogen supaya oksigennya keluar dan nitrogennya ini tidak membuat tengik. Kalau dalamnya ini udara biasa yang ada oksigennya, nah itu produknya gampang tengik. Nah ini mesin pengisi nitrogen ini juga sudah ada sekarang nih dengan apa teknik ini ya. Oh ini lalu ini supaya oksigen ini tidak masuk, kita juga bisa menggunakan eh, alat vakum ya. Jadi dikemasnya dikemas vakum. Nah lalu ini untuk kerusakan mikrobiologis, sebenarnya tuh triknya tuh yang paling utama adalah jangan mulai dengan bahan yang berkuman gitu. Jadi kita tuh harus menekan jumlah mikroba yang awal, mulai dari memilih bahan baku ya. Dan kadang-kadang serangan mikroba itu sudah masuk jauh kita nggak melihat. Kayak tomat itu kita nggak bisa, oh tomat cuma gosok ujungnya loh, dipotong aja bagian yang busuk loh. Padahal sebenarnya mungkin bakterinya sudah sampai ke ujung yang kelihatannya sehat dan kita nggak ngerti gitu. Jadi kalau bahan bakunya sudah menunjukkan tanda-tanda busuk ya itu jangan dipakai untuk produk yang lihatnya kita simpan lama gitu. Ya karena itu resikonya tinggi. Lalu bisa dengan pencucian ya. Pencucian ini kalau untuk produk-produk yang eh, dikalengkan dalam jangka waktu lama, misalnya kita mau mengawetkan apa tuh yang eh, supaya lebih awetnya supaya lama. Ya. Buncis misalnya kan, buncisnya biasa lama mau dikalengkan gitu. Itu kita harus mencucinya tuh sampai benar-benar bersih. Kalau perlu airnya kita treatment dulu dengan klorin, dengan kaplorin supaya dia tidak terkontaminasi dari air cuciannya. Kemudian pengupasan ya, kadang alat untuk mengupas itu sudah banyak. Jahe, kencur itu sudah bisa dikupas dengan alat, jadi nggak usah manual. Ya, kita mengupas jahe bersih-bersih itu sudah mengurangi resiko kontaminasi kalau kita mau bikin wedang jahe yang awet. Lalu tentunya sanitasi alat dan tempat kerja. Ini jangan takut pakai sabun, deterjen, atau pakai kalau di pabrik itu bahkan dia pakai NaOH juga kadang-kadang ya untuk membersihkan peralatan. Lalu tentunya kita perlu melakukan kontrol terhadap kesehatan
dan perilaku kebersihan pekerja. Jadi kalau kondisinya lagi nggak sehat, lagi flu gitu, ya jangan membuat makanan dulu, apalagi yang tujuannya untuk diawetkan jangka panjang gitu. Lalu perilaku kebersihan, hal-hal sepele seperti cuci tangan itu aja itu harus dilatih. Kalau enggak nanti produknya gampang kontaminasi ya. Jadi yang keracunan pangan MBG kemarin tuh ya mungkin bukan sengaja diracuni, tapi bisa jadi pekerjanya itu tidak cuci tangan dengan benar. Padahal dia masaknya skala besar. Skala besarnya itu kan dia tidak bisa cepat dingin seperti kalau kita masak di rumah kan. Kalau masak di rumah kan paling satu panci kecil, liter 2 liter. Itu kan sejam udah dingin. Kalau dia masaknya untuk MBG 100 anak, itu dinginnya bisa 3 jam, 4 jam. Nah, selama suhu hangat itu bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia atau keracunan, itu akan tumbuh dengan sangat subur. Jadi kita harus hati-hati kalau jumlah yang dimasak itu besar. Ya, intinya harus cepat dingin. Nah, kemudian juga desain bangunan ya. Eh, untuk dapur-dapur yang skala besar untuk industri itu kita harus memperhatikan sekali jendela itu ngadep kemana, pintu ngadep kemana. Jangan sampai kita bikin dapur, di dalamnya ada kamar mandi yang kotor atau jendelanya ngadep ke jalan raya yang ramai yang banyak kuman-kuman berterbangan dari jalan ya. Jadi ini kalau bisa dari awal sudah dirancang. Nah, kalau skalanya masih kecil sekali, home industry bagaimana? Nah, itu triknya. Kita itu mengolahnya subuh-subuh aja. Di sholat subuh, badannya bersih, orang belum lewat-lewat, udara di rumah masih lumayan bersih. Nah, itu kita baru mengolah makanan untuk diawetkan gitu. Nah, kemudian ini eh, lanjutan dari kerusakan mikrobiologis yang lain ya. Jadi, kita itu pertama kali harus mengenali jenis mikroba yang menyebabkan kerusakan atau mikroba yang menyebabkan penyakit yang terkait dengan produk itu. Nah, itulah yang harus kita waspadai dan kita hindari. Misalnya untuk pengalengan ya, kita harus menghindar dari Clostridium botulinum karena ini menyebabkan kerusakan pada saraf, bisa berakibat pada kematian. Ya, ini harus dihindari. Nah, kemudian nih produk yang lain juga ada nih ya. Jadi saya tunjukkan beberapa contohnya. Misalnya kalau untuk strawberry ya, dia sensitif terhadap salmonella ya. Makanya kalau kita membuat selai strawberry yang dimaksudkan supaya awet, nah itu kita harus menjauhkan dari kondisi yang disukai salmonella. Di salmonella ini dia sukanya pada pH yang relatif netral. Kalau kita bikin selai maunya awet ya berarti selainya ini pH-nya harus diturunkan supaya dia asam. Kalau dia asam, salmonellanya nggak hobi di situ, nggak berkembang biak dengan cepat. Jadi dia sedikit lebih awet ya. Nah, kemudian kalau ini ya daging-dagingan ini kita lihat ini resikonya lebih banyak lagi nih. Kumannya banyak sekali dan jenis-jenis kumannya itu berbahaya ya. Ada Vibrio, ada apa E. coli-nya ini ada yang hemoragik juga yang menyebabkan pendarahan seperti disentri ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau ingin mengawetkan produk hewani. Nah, ini setelah kita tahu kira-kira produk yang kita olah itu apa, dia rentan terhadap bakteri apa, nah itu baru kita cek ya. Ini faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang membahayakan produk kita. Misalnya, oh bakteri kita ini, produk kita ini rawan terhadap eh, Pseudomonas, gitu kan. Nah, itu berarti apa yang harus dihindari, gitu kan. Pseudomonas itu suka dengan lemak, ya. Jadi kalau kita mau bikin tempe pakai kacang-kacangan, mau kacang kedelai, kacang hijau, ya, kacang-kacang yang rendah lemak itu boleh. Tetapi kalau kita menggunakan kacang tanah untuk membuat tempe, nah itu harus hati-hati karena pseudomonasnya doyan lemak. Kita bisa tempe yang kita hasilkan itu lalu menjadi tempe bongkrek. Dia ditumbuhi oleh
Pseudomonas phocovenenans ya. Ampas kelapa segala itu nggak boleh masuk di adonan tempe karena dia banyak lemaknya ya. Jadi ini pentingnya kita mengetahui mikroba yang kritis untuk produk kita itu apa. Nah, ini ya, ini meluruskan berbagai mitos. Oh, produk saya udah disterilkan kok. Steril ini pasti aman loh. Padahal belum tentu ya. Kalau kita lihat, ini ada bakteri yang dia menyukai suhu tinggi. Misalnya Bacillus. Bacillus ini pada suhu 55 sampai 65 derajat, dia masih tumbuh. Ya, makanya kalau kita mau membuat produk kopi susu yang awet misalnya, kopi susu yang siap minum di botol itu kan ada kan? Kalau kita mau awet, itu kita harus yakin untuk memakan itu di atas suhu 65. Ya, kalau pasteurisasi itu kan 90 derajat, 70 sampai 90. Dan itu harus dicapai suhu itu, nggak boleh baru 55, 65 kita anggap udah steril. Nggak bisa, karena ini masih bisa ditumbuhi oleh si Bacillus. Ya, dia tumbuh di susu. Jadi yang kopi susu, chai harus hati-hati. Nah, kemudian ini ya, ini Thermoduric. Ini ada bakteri-bakteri yang dia ini bisa tumbuh pada suhu pasteurisasi, tapi nggak bisa dia bisa hidup di suhu pasteurisasi, tapi dia tidak bisa tumbuh. Nah, ini kan berarti juga dari awal kita harus menghindari supaya dia nggak ada di badan kita kan. Nah, ini menghindarinya gimana ya? Dengan pembersihan yang baik. Apalagi kalau kita pakai botol plastik yang nggak jelas gitu ya. Itu kan tukang packing botolnya itu botolnya gelinding, tutupnya gelinding lalu dikemas dikirim ke kita kan kita nggak tahu kan. Jadi meskipun kita menggunakan botol plastik yang kita anggap steril, bikin plastiknya pakai panas, ya tetap harus dicuci bersih-bersih dengan air sabun dan air yang bersih. Kalau perlu bilasan terakhir itu kita tambahkan saponin atau Baiklin supaya yakin kalau botol dan tutup botol yang kita pakai itu benar-benar steril. Ya. Kemudian ini juga ada bakteri yang mesofilik ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini rawan sekali kalau kita ini mengolah makanan dalam skala besar, skala catering yang besar. Itu sebabnya kalau masak di rumah atau kita beli di warteg yang masakannya sedikit-sedikit itu sebenarnya kita malah jarang keracunan kan. Kasus keracunan makanan itu kan terjadinya di buruh pabrik yang cateringan atau anak-anak sekolah atau kawinan gitu kan, kondangan lalu banyak yang kena keracunan. Lalu karena pendinginannya tuh nggak bisa cepet, jadi makanan yang banyak itu dia berada di suhu antara 25 sampai 40 itu lama. Nah, pada suhu ini ada Streptococcus dan Pseudomonas yang bisa tumbuh dan bakteri-bakteri yang lain gitu kan. Jadi yang bikin keracunan. Lalu nih makanan beku ya, kita kan juga sering dibilang, oh ini kan produknya produk beku, lelenya lele sudah divakum dibekukan lagi ya kan, itu pasti steril. Padahal belum tentu ya, makanan ditaruh di kulkas, bahkan di dalam freezer pun itu belum tentu steril. Mikrobanya tetap tumbuh meskipun dia tidak secepat kalau dia tumbuh di udara suhu ruang ya. Jadi memang kuncinya kalau kita mau mengolah misalnya lele yang siap goreng gitu kan, atau bandeng siap goreng, itu memang pembersihannya pada saat awal itu harus benar-benar bersih. Nggak boleh ada jeroan yang tertinggal sedikit pun. Terus kalau lele itu kan ada lenderia. Lenderia itu juga harus dikerok sampai bersih karena lenderia yang ada di lele itu kan proteoglikan. Itu protein yang sangat disukai oleh bakteri. Bakterinya bisa nempel di situ. Dicuci berkali-kali ya tetap nempel. Dia ada lenderia kan. Jadi itu harus digarami, digosok benar-benar sampai dia bersih. Baru dia dibumbui lalu dibekukan. Kemudian dijual sebagai lele siap goreng itu nggak apa-apa ya.
Nah, itu juga ya meskipun digoreng. Ikan nanti ikannya digoreng lagi ya. Nah, meskipun digoreng lagi, kalau yang tumbuh di situ ini adalah bakteri pembentuk racun, banyak sekali racun itu yang tidak mempan pemanasan. Jadi dia nggak rusak ketika dipanaskan. Jadi tetap beresiko ya. Jadi intinya dari awal lu udah harus steril sekali. Kalau nggak steril, dari awal harus sebersih mungkin. Ya, ini kita lanjut lagi. Nah, ya, sekarang faktor kritis berikutnya itu adalah air ya. Hampir semua makhluk hidup kan butuh air untuk hidup kan. Nah, demikian juga dengan si bakteri, yeast, jamur. Bakteri halofilik ini adalah bakteri yang senang garam ya. Jadi kalau kita beli kimchi segala itu yang pembuatannya menggunakan garam tinggi, itu bakteri halofilik masih bisa tumbuh. Ikan asin itu bakteri halofilik masih ada. Kemudian xenofilik ini adalah bakteri yang dia sangat tahan kering. Ya, bakteri yang sangat tahan kering itu juga eh ini biasanya jamur ya ini. Kalau xenofilik ini jamur. Bakteri nggak bisa, bakteri itu harus basah. Ya, jamur ini ada yang sangat tahan kering. Nah, kemudian dia ada juga yeast yang dia tahan pada tekanan osmosis yang tinggi. Misalnya pada kadar gula yang tinggi. Ya, ini semuanya bisa merusak dan beberapa jenis bisa menyebabkan penyakit. Nah, kita harus mengetahui bahan pangan yang mau kita olah itu apa. Misalnya kita mau membuat jus yang tahan lama. Nah, jus yang tahan lama itu biang keroknya adalah yeast, ya kan? Nah, yeast itu sukanya air, ya kan? Padahal kalau kita mau bikin jus kan kita nggak mungkin apa namanya mengurangi airnya, memang produknya basah kan. Nah, ini harus dicari cara supaya yeastnya ini nggak tumbuh bagaimana, ya kan? Bisa dengan menggunakan sodium benzoat atau kita tambah mikroorganisme pesaing, misalnya bakteri asam laktat, ya itu untuk menyaingi pertumbuhan yeastnya. Atau kita yang jelas dia harus dipasteurisasi dulu ya, kalau mau diawetkan. Ya, jadi gunanya kita mengenali si produk kita apa, nah biang kerok kerusakannya apa. Nah, ini yang dimaksud dengan aktivitas air itu apa sih? Nah, kalau air itu kan sebenarnya di mana-mana ada ya. Bahan pangan itu semuanya air. Masalahnya air seperti apa yang dia bisa digunakan oleh mikroorganisme. Itu ternyata tidak semua ya. Jadi kalau air itu dalam kondisi terikat, mikroorganisme tidak bisa menggunakan. Nah, yang bisa mengikat air itu apa? Yang bisa mengikat air ya antara lain gula dan garam. Makanya pengawetan itu banyak yang menggunakan gula atau garam dalam dosis yang tinggi. Kayak misalnya susu ya, sama-sama susu. Kenapa susu kental manis itu jadi awet sekali ini? Selain karena dia dikalengkan juga karena kadar gulanya tinggi. Kalau kadar gulanya tinggi, airnya itu sudah diikat sama gula, bakterinya nggak bisa menggunakan air yang ada di susu itu. Nah, aktivitas air ini mengukurnya bagaimana ya? Kalau dari zaman dulu, zaman saya kuliah itu praktikum ya, kita harus mengukur tekanan uap air yang terdistilasi dengan yang sampel kita ya. Sampel kita ini bisa bisa saus tomat, bisa sambal ya. Lalu kita bandingkan, nah, ini kita ketemu aktivitas air. Tapi kalau sekarang ini sudah ada alatnya, tinggal di scan aja kita tahu aktivitas airnya berapa. Jadi lebih mudah ya. Jadi kalau kita mau awet ya, kita harus menghindari AW yang disukai oleh bakteri yang merusak tubuh kita. Nah, ini ya, tadi cara menurunkannya pertama dengan mengeringkan, penambahan gula, dan penambahan garam. Nah, ya, kemudian yang penting lagi adalah pH ya. Makanan dengan tingkat keasaman yang tinggi, dia lebih aman terhadap bakteri penyebab penyakit.
Jadi prinsipnya bakteri yang menyebabkan kita sakit, keracunan, dan lain-lain itu adalah bakteri yang dia cocok hidup dengan kondisi yang mirip tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu bagaimana? Tubuh manusia itu kan kadar airnya tinggi, proteinnya banyak, garamnya tinggi. Nah, itulah yang harus kita hindari ya. Tubuh kita itu kan netral ya kan. Kalau kita mau awet ya dijauhkan dari semua itu. Biar jauh, tubuhnya netral, pH-nya harus asam, harus diturunkan ya. Nah, kalau dinaikkan gimana? Bisa nggak? Misalnya kita bikin makanan yang pH-nya 10 gitu kan. Ya bisa aja, tapi nggak ada yang doyan nanti. Makanan pH 10 itu rasanya sepet gitu kan. Terus di mulut juga malah bikin sariawan nanti kalau terlalu basah ya. Jadi yang aman adalah pH itu diturunkan dan turunnya itu harus sampai kurang dari 4,6. Nah, menurunkannya gimana? Ini bisa dengan menambahkan asam sitrat, asam malat, ya, pakai jeruk lemon atau jeruk nipis, pakai asam jawa, asam kanis itu bisa, ya, atau dengan fermentasi yang menggunakan bakteri yang jelas-jelas dia menghasilkan asam, ya, bukan kayak kombucha itu kan agak untung-untungan loh, kita nggak tahu yang tumbuh di situ apa kan. Kalau misalnya kita ingin membuat teh fermentasi yang asam ya, kita tambahkan saja yang jelas bakteri asam laktat yang dia mengandung asam dan dia bersifat antimikroba terhadap bakteri dan jamur yang patogen. Nah, ini cara mengukur pH-nya gimana? Idealnya mengukur pH itu dengan alat yang benar dan alatnya aja harus dikalibrasi dulu, ya. Tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau pakai pH meter strip. Nah, kalau pH meter strip itu antara 4 dan 5 itu nggak terlalu kelihatan. Jadi awal lebih amannya kita pepetkan aja dia semirip mungkin antara pH 3 dan 4 ini. Jangan yang tengah-tengah 4,5 lah jelas itu. Ya. Karena di 4,7, 4,8 itu bakteri patogennya masih hidup. Nah, ini kita bahas lagi bahwa makanan itu tidak menjadi steril dengan dibekukan ya. Kemudian pemanasan itu bisa mengurangi jumlah mikroba aman, mikroba awal. Tetapi dia tidak bisa mensterilkan makanan hingga 100%. Kenapa nggak bisa? Kamu dipoke di apa dibablaskan ya, dipanaskan suhu tinggi sampai lama gitu. Nah, masalahnya kalau makanan begitu kan rasanya tuh rusak gitu kan, kita panaskan suhu tinggi nanti dia yang gosong atau flavornya malah hilang ya kan. Kalau terlalu lama kita steril juga teksturnya dia jadi rusak, jadi benyek. Maksudnya mau mengawetkan apa, nanas kalengan, nanasnya dipanaskan selama-lamanya ya benyek, nggak ada yang mau makan nanti kan. Jadi kita harus terkendala dengan kualitas produk. Itu sebabnya kita tidak bisa mensterilkan hingga 100%. Ya. Yang bisa dilakukan itu hanya mengurangi resiko mikroba yang berbahaya. Ya. Nah, ini apa namanya kalau pasteurisasi ini suhunya 70, kalau sterilisasi komersial itu 121 derajat selama 3 menit. Ini paduannya badan POM. Ya. Dan suhunya ini diukur pada titik yang paling dingin ya. Jadi kalau di pabrik itu kita mengawetkan itu kan sekaligus banyak ya, kaleng-kalengnya itu banyak, semua dimasukkan ke retort. Retort itu seperti panci presto, tapi besar ukurannya. Nah, ini kita itu nggak boleh hanya melihat suhu itu dari termometer yang di atas retortnya ini, ya kan? Karena apa? Karena suhu yang terukur di atas ini dengan suhu kaleng yang di dalamnya ini bisa beda. Ya, jadi mau nggak mau kita ini 121 ya ini harus diukur dari kaleng yang suhunya paling dingin. Ya, suhunya paling dingin, ukurnya di titik yang paling dingin. Jadi memang harus ada beberapa kaleng yang dikorbankan nggak bisa dijual karena kita
memasang alat yang namanya termokouple. Ya, termokouple itu sensor suhu, ya, bentuknya kabel-kabel itu, dia ditaruh di titik-titik yang kira-kira dia pemanasannya itu nggak bisa full gitu loh, ya, yang paling dingin, ya, yaitu di sudut atas, sudut tengah, ya, ke tengah bagian bawah gitu kan. Nah, kalau yang pinggir-pinggir yang lain itu sebenarnya dia mendapat panas yang cukup ya. Cuma yang di tengah sama sudut-sudut atas ini yang berisiko. Makanya ini suhunya harus dicatat betul apakah dia mencapai 121 selama 3 menit. Nah, celakanya nih kalau kita hanya mensterilkan di rumah pakai apa namanya? Pakai panci, ya kan? Kan kita nggak punya peralatan canggih begini nih, nggak ada termokouple dan lain-lain, ya kan? Nah, itu mau nggak mau memang kita tidak bisa menentukan umur simpan itu yang sepanjang produk-produk industri ya. Jadi kalau kita beli apa sarden buatan industri, dia bisa tahan setahun 2 tahun. Kalau kita mengalengkan sendiri sarden di rumah, itu tidak bisa selama itu karena resikonya tinggi. Dan untuk awal itu kalau kita mau tahu umur simpannya berapa, ya harus dikirimkan ke laboratorium mikrobiologi, dihitung ya mikrobiologi awal berapa dan ngirimnya beberapa kali. Misalnya kita bikin tanggal 1 Januari ya kan, nanti batch keduanya tanggal 15 Februari, lalu nanti tanggal 6 Juni, itu kita ngirim beberapa kali, lalu baru kita rata-rata, oh dengan kondisi pengolahan seperti ini, produk saya kira-kira awetnya berapa lama ya. Nanti nggak bisa ngirim sampel hanya sekali karena suhu lingkungan kita berubah-ubah dan di rumah itu nggak sangat tidak terkontrol. Ini panduan apa pemanasan, pengawetan dan pemanasan ya. Panduan tadi 121, 3 menit suhu diukur pada titik yang paling dingin. Nah, ini nggak bisa pakai direbus biasa karena apa? Karena suhu air mendidih itu hanya 100 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai 121 ini harus pakai tekanan. Tekanannya bagaimana? Nah, dengan panci presto ya, bukan balik nih, panci presto ya. Atau idealnya dengan retort yang kita bisa cek dengan termokouple lagi. Nah, ini kalau kita mau mengalengkan ya, eh, langkah demi langkahnya itu ya. Pertama tentu saja kita eh, rebus dulu airnya, lalu kita buat bahan yang mau diawetkan itu apa, misalnya selai atau apa kita buat dulu, lalu kita masukkan ke stoples. Nah, ini kalau kita perhatikan, dia memasukkannya itu pakai corong. Kenapa dia pakai corong? Supaya pinggir-pinggirnya nggak kotor, nggak netes-netes ke tepi. Ya. Lalu kita cek headspace-nya ini berapa ya. Headspace ini adalah ruang antara pinggiran botol, pinggiran stoples, dengan pinggiran bahan. Ini minimal 10%. Kenapa 10? Supaya nggak mudah. Ya, ini kalau dipadatkan kan ini suhunya memuai. Dan supaya kita punya ruang vakum di bagian atas. Setelah itu, ya ini kalau ada gelembung-gelembung itu harus dikeluarkan dulu ya pakai garpu atau apa itu karena si gelembung ini dia menghambat penghantaran panas. Nah, kemudian pinggiran stopnesnya dibersihkan ya. Kalau ada apa tetesan itu jangan sampai nempel di pinggiran karena ini nanti akan menyulitkan penutupan stopnesnya ya. Kemudian stopnesnya ditutup. Jadi kalau bisa tutupnya juga dicuci bersih-bersih, dibilas air panas dulu, lalu dia direbus ya, direbus atau dikukus. Saya sarankan dikukus karena kalau dikukus itu suhunya bisa lebih tinggi dan uap panas itu lebih bisa menjangkau seluruh bagian daripada hanya kita menggunakan air rebusan. Ya. Lalu setelah direbus, kita biarkan sejenak ya, lalu kita angkat,
ditunggu sampai 24 jam ya. Kemudian eh, apa? Oh, ini dia pakai screw bench ya. Jadi dia pakai penutup sealnya ini biar dia nggak berabas. Ya, jadi sealnya bisa dilepas. Kemudian jadinya ini dilabeli. Labelnya apa? Yang penting itu adalah tanggal. Kita membuatnya tanggal berapa. Jadi kalau ada kontaminasi, misalnya kita bikin 10 botol tanggal 1 Mei, nah itu ada satu yang kontaminasi, itu semua yang 10 Mei itu harus dibuang, karena bukan hanya kayak yang lain juga masih kena loh. Kemudian ini yang sekarang lagi ngetrend ini sterilisasi pakai pouch ya, pakai kantong, bukan pakai kaleng ya. Nah, kantong ini kita harus cek benar-benar apakah kemasannya ini food grade ya, karena banyak plastik yang seharusnya tidak digunakan untuk pangan. Plastik ini bisa melepaskan monomer yang lama-lama bersifat karsinogenik. Kalaupun nggak karsinogenik ya dia akan memicu inflamasi ya dengan penyakit yang lainnya brand-brandnya ya. Jadi kita harus cek benar apakah kemasannya ini uh, food grade. Nah, ini juga idealnya sebenarnya kemasan pouch ini tidak bisa disterilkan dengan cara merebus biasa pakai panci. Kenapa? Nah, karena lemnya ini tidak sekuat kaleng. Ya, kalau kita rebus pakai panci, suhu airnya itu tuh hanya 100 derajat dan tekanannya itu rendah. Ya, nah, padahal ketika kita rebus, yang di dalam ini kan ikut mendidih ini. Misalnya kita mengawetkan gulai atau sambal goreng di dalam ini, dalamnya ini ikut mendidih. Kalau dia mendidih, keluar uapnya enggak? Keluar kan? Dia keluar uapnya, uap yang di dalam ini dia akan menekan lemnya ini, sealnya ini, seal di pinggir-pinggir kantongnya ini. Nah, kalau sealnya ini tertekan oleh uap yang di dalam, dia bisa bocor meskipun kita nggak melihat, dia bisa bocor halus itu loh. Nah, ketika dia bocor halus lalu dia disimpan, kontaminan dari luar itu bisa masuk, oksigen bisa masuk ya. Kalau oksigen bisa masuk, sisa mikroba yang di dalam ini bisa berkembang biak ya, produknya bisa rusak atau malah menyebabkan penyakit. Jadi kita harus hati-hati ya. Ini sebenarnya idealnya ini disterilisasi dengan alat yang memiliki tekanan tinggi. Minimal itu padi presto yang bisa buat bungkus ditaruh di atasnya. Itu pun harus dicek dulu eh, apakah dengan alat seperti itu tidak terjadi pinhole namanya ya, lubang kecil-kecil ketika kita melakukan sterilisasi. Nah, kemudian yang prinsip terakhir pengawetan itu ada yang namanya hasil teknologi. Hasil itu apa? Kalau kita lari kan ada lari yang pakai lompat-lompat ini ya. Nah, penghalangnya ini namanya hasil. Nah, di teknik pengawetan kita juga bisa menggunakan itu. Ya, nih, pengawetan pertama ya. Kendala lompatan pertama itu adalah panas. Kita gunakan pemanasan ya. Kemudian lompatan berikutnya asam. Produknya dibikin asam ya. Asamnya juga menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Lalu garamnya dinaikkan. Lalu kita tambahkan adhesive yang bisa menghambat pertumbuhan patogen ya. Kalau kita tambah, sebenarnya kalau kita lihat kenapa sosis itu pakai sodium nitrit, warnanya jadi merah, itu bukan supaya sosisnya cantik gitu. Awalnya itu orang menambahkan sodium nitrit di sosis supaya dia awet. Nah, sodium nitrit itu termasuk sih negatif ini ya. Lalu yang terakhir tentunya hasil yang berikutnya adalah pembekuan ya. Atau ini yang model baru ini bisa menggunakan HPP. HPP itu high pressure processing. Jadi kita tekan dengan tekanan yang tinggi ya, dengan alat khusus yang pressure-nya tinggi, jadi
pertumbuhan mikrofilanya makin terhambat. Udah begitu. Nah, ini gambaran yang lain bisa kita lihat ya. Jadi itu tidak semua tahapnya harus dilalui. Kita bisa memilih mana yang cocok ya. Mau pakai pemanasan atau kombinasi pendinginan dengan aktivitas air yang dikurangi. Atau kita mau kombinasi pemanasan dengan pH-nya dikurangi ya. Bisa macam-macam kombinasinya. Nggak semua harus dilakukan, tapi bisa dikombinasikan ya. Kita juga bisa menggunakan eh, mikroba yang kompetitif. Jadi dia yang nggak berbahaya, tetapi dia bermanfaat bagi tubuh. Misalnya kita mengawetkan susu dengan cara membuat yogurt atau membuat kefir, ya. Jadi yang tubuh udah terkontrol dan dia sangat jelas diketahui aman, maka syukur-syukur dia bermanfaat. Itu aja ya. Terima kasih. Silakan Bobo kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Prihatin, Mbak Ita. Nggih, Oke. nggih. Saya tertarik dengan ininya, Bu. Pengawetan apakah bisa pengawetan dengan bahan segar? Maksudnya bukan melalui steam atau di press seperti itu. Bisa. Dikeringkan aja bisa. Misalnya tomat, cabai, itu dikeringkan tuh udah mengawetkan gitu sebenarnya. Hmm, maksudnya di packing tetapi dalam bentuk bahan segar, sayur segar seperti itu, Bu. Apakah itu memungkinkan atau memang harus melalui proses seperti steam dan lain sebagainya itu? Kalau sayur itu sebenarnya kan dia makhluk hidup tuh. Jadi dia belum mati. Jadi dia proses enzimatisnya itu dia masih jalan terus. Kalau misalnya kita hanya melakukan apa pengawetan dengan dikemas vakum gitu, dia tetap akan rusak, Mbak. Jadi minimal kalau sayur itu harus di cleansing dulu, dipanasan sebentar, direbus sebentar, lalu didinginkan cepat, itu bisa. Itu ada beberapa jenis, misalnya wortel yang potongan, itu kan cuma di cleansing aja itu. Terus setelah itu juga harus dibekukan, Mas ya. Kalau segar sekali ya susah lah bisa. Kalau mau diekspor, kan kita juga sebenarnya kita itu impor bahan-bahan segar juga banyak kan. Nah itu mereka menggunakan iradiasi gamma. Makanya kenapa kalau kita beli jamur yang dari Korea atau apa tuh yang kecil-kecil itu, ada kan yang jamur yang kecil-kecil panjang-panjang itu, yang suka Iya, yang digoreng itu. ya. Nah, Iya. itu kan segar itu. Tapi kenapa Mm-mm. itu kalau kita tanam tuh nggak tumbuh-tumbuh gitu kan? Nah itu benda itu tuh ini dulu di iradiasi dengan gamma ini. Jadi dia sudah mati sebenarnya, nggak bisa ditanam lagi. Lalu Baik. kalau misalnya eh, ini kelapa ya, kelapa Thailand itu kan ada yang sudah dikupas, bentuknya jadi kayak kaleng gitu kan ya, apa udah tinggal sepot aja kan terus tinggal kita lubangi kan. Lalu kan kalau kita pakai kelapa itu kan digituin aja kan masih coklat ya enggak? Kenapa dia Iya. enggak coklat gitu kan? Nah itu enzimnya dimatiin dulu sama dia. Jadi enzimnya dirusak dulu supaya eh, dia dari polifenolnya itu tidak membentuk fenol, tidak browning. Itu dimatikan. Lalu ada juga yang menggunakan teknik modifikasi atmosfer. Jadi kalau kita ngimpor mangga sampai Inggris sampai ke Amerika itu kontainernya sudah menggunakan yang MAP yang komposisi udaranya itu udah dari rekayasa. Mau ditambah nitrogen atau oksigennya dikurangi atau ditambah etilen itu diatur semua itu. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Ya, Mungkin Ibu Sawitri.
Saya jadi terpesona ya, betapa sebetulnya banyak yang perlu kita perhatikan gitu ya Bu. Tapi kan Iya. sebagaimana di apa kan ada instansi seperti BPOM dan sebagainya. Maksud saya begini, sebagai konsumen awam, sebaiknya sebelum kita makan mengkonsumsi sesuatu makanan yang karena eh, kita tinggal di kota ya Bu, nggak mungkin apa eh, pasti kan pengawetan itu pasti pasti ada walaupun sesederhana apapun ya Bu ya. Jadi apa nasihat Ibu kepada konsumen awam ini loh kalau gini nggak boleh dimakan, kalau ini nggak boleh ini apa prinsip ya yang sederhana bisa dipahami orang umum gitu Bu. Tuh, begini ya, saya bukannya membela industri besar ya. Cuma kalau industri besar, ya itu kan eh, pengawasannya lebih ketat dibandingkan UMKM. Dan dia kan untuk membangun brandnya itu, membangun namanya itu, dia kan modalnya besar harus iklan macam kan. Kalau dia sampai ngawur gitu, dia misalnya dia membuat kornet, lalu kornetnya itu membuat orang kena tifus gitu, itu kan resiko dia besar sekali. Jadi Hmm. dia akan cenderung lebih hati-hati dibandingkan home industry. Ya, tapi itu bukan berarti kita jadi nggak boleh beli produk home industry ya. Cuman kalau kita membeli produk home industry ya, kita usahakan yang lebih aman. Misalnya dia sudah punya izin BPOM, dia punya IRT ya, bertahap-tahap dia punya minimal dia pernah mengikuti pelatihan HACCP atau JMP ya. Kalau kepepetnya kita nggak tahu apakah dia punya semua itu atau enggak, ya usahakan kita membeli dari orang yang kita kenal. Dan kita jangan membeli benda-benda yang berbahaya gitu kan, yang resikonya tinggi. Nah, yang resikonya tinggi itu apa ya? Tadi itu yang mirip dengan tubuh manusia, protein ya, daging-dagingan, ikan ya. Produk seperti itu kalau dia diawetkan pada kondisi yang kita nggak jelas, misalnya bikin otak-otak terus nggak disimpan di freezer, ditaruh di gerobak tukang sayur, dibawa kemana-mana, nah itu resikonya sangat lebih tinggi. Jadi kalau kita mau membeli yang home industry ya, belilah produk-produk yang awetan tapi dia cenderung aman gitu. Misalnya apa, ikan asin itu masih aman kan, karena dia garamnya tinggi. Dendeng, gulanya tinggi itu masih aman itu. Hmm. Ya. Tapi kalau model-model nugget, otak-otak ditaruh di gerobak, dijual kemana-mana, panas-panasan kan mendingan dihindari aja. Hmm. Oke. Iya Bu. Terus kemudian kan produk-produk lokal ya yang sudah lama seperti pengasapan ikan, padahal itu juga resiko untuk karsinogenik juga ya Bu, yang saya tahu. Iya, Heeh. iya. Jadi apa seharusnya untuk yang sudah lama produk lokal ini sudah mengakar kan Bu ya usaha ini. Jadi sarannya apa? Sebenarnya kalau produk-produk asap itu memang iya ada, dan sopirannya pasti ada banyak, dan itu karsinogenik kan. Cuma kan untungnya kita tuh makan gak itu aja kan. Misalnya makan iwak pe gitu kan, ikan asap. Itu kan dibikin sayur itu. Dikasih santan, dikasih bumbu-bumbu, ada dicampur sayur gitu kan. Jadi meskipun dia karsinogen yang masuk itu sudah ternetralkan oleh rempah-rempah kita yang sifatnya anti cancer. Jadi pakai kunyit, pakai kencur, pakai jahe. Nah, itu kan bahan-bahannya sudah anti cancer. Jadi sebenarnya ya seimbang gitu loh, nggak bahaya-bahaya amat. Toh kita juga nggak tiap hari makan ikan pe kan. Paling makan ikan pe itu mungkin sebulan sekali gitu kan, nggak tiap hari. Jadi ya nggak perlu terlalu takut sih. Oke. Terus ini Bu, apa eh, ada disinyalir beberapa kemasan, produk kemasan ini karena
saya apa saya kan diabetes sehingga salah satu tidak boleh itu adalah makanan kemasan ya Bu ya. Karena katanya tiga sebetulnya apa yang tertulis di kemasan itu seorang seorang apa dokter yang mengatakan itu sebetulnya harusnya dia 3 kali angka karbonnya dan sebagainya sehingga ya makanya itu jangan makan itu. Benarkah Bu dari sisi Ibu teknologi pangan dan sebagainya? Kalau menurut saya enggak ya, karena Mm-mm. perusahaan itu kan inginnya untungnya banyak kan. Nah, Hmm. gula itu mahal. Hmm. Jadi kalau dibilang apa makanan kemasan itu gulanya 3 kali lipat, terus bahkan gulanya banyak itu sebenarnya malah enggak. Malah yang harus dikhawatirkan adalah kalau dia nggak pakai gula beneran yang dia pakai itu adalah pemanis buatan. Hmm. Misalnya si klama, si sakarin, itu kan resikonya lebih tinggi karena itu kan sodium semua itu, ya Hmm. kan? Padahal konsumsi sodium kita itu kan udah banyak, hipertensinya tinggi, lalu gagal ginjal juga udah banyak sekali kasusnya. Saya lebih takut dengan sodium daripada dengan gula dong. Jadi Hmm. sekarang apa pemerintah kampanye untuk produk apa manis itu harus dikurangi gulanya. Kalau ada pajak gula, nah itu malah makin membahayakan konsumen kalau menurut saya. Karena perusahaan kan senang kan ya udah nggak usah pakai gula aja. Pakai si kelama itu jauh lebih murah daripada gula pasir, Hmm. ya kan? Bahkan jamu-jamuan yang produk industrial itu kan sekarang udah banyak yang pakai AC sulfam itu. Nggak gula semua, nggak gula Jawa semua malahan. Hmm. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kehati-hatian itu malah malah pusing gitu Bu ya. Jadi gimana? Sederhananya gitu loh Bu, pesan kepada masyarakat awam. Sebenarnya idealnya itu ya kita tuh membuat sendiri gitu kan. Kalau misalnya nggak ada waktu ya hidup jangan dibuat ribet. Misalnya kita misalnya masak seminggu sekali, ya kan? Ya nggak apa-apa, itu kan harus diawetkan gitu kan. Nah, sekarang pilihlah eh, cara mengawetkan yang benar. Itu kan simpel sebenarnya. Misalnya beli udang 1 kilo, ya kan? Itu ya jangan 1 kilo untuk masukkan freezer gitu. 1 kilo itu dibersihkan, lalu di packing, misalnya seon-seon. Sekali masak bikin nasi goreng pagi-pagi, pakai udangnya kan cuma seon aja loh. Jadi sekali masak udah packingan kecil-kecil 1 on. Kenapa packingan kecil? Karena packingan kecil itu pendinginannya lebih cepat, ya bekunya lebih cepat dibandingkan kita packing besar. Kemudian kita nggak usah harus melalui siklus pembekuan dan pelelehan berkali-kali. Karena setiap kali dia ada di suhu tengah-tengah, suhu ruang itu kan kemungkinan bakteri tumbuhnya banyak kan. Kalau Hmm. kita beli udang 1 kilo yang dikeluarkan seon pas buat masak, yang 9 on ini kan masih aman di kulkas. Hmm. Jadi bakteri kan nggak banyak ya. Oke, oke. Lalu apa lagi ya? Ya itu intinya packing kecil-kecil, kemudian eh kalau mau makan ini, kalau mau belanja sih direncanakan itu. Seminggu ini kita mau makan apa, di planning itu belanjanya apa, jadi terstruktur. Jadi makanan tuh nggak nyisa-nyisa, numpuk lama di kulkas sampai akhirnya dia membusuk. Hmm. Hmm. Oke, oke. Terus kemudian ini Bu, apa di ya karena pengawasan kan banyak ya produk-produk luar masuk dengan ya kita tahu sendiri lah tahu sama tahu produk luar masuk walaupun tanpa izin BPOM dan atau mungkin nggak kepegang gitu loh sama instansi-instansi tersebut gitu ya Bu. Eh maksud saya jadi balik lagi kita ini harus membaca ingredients itu sederhananya sepinter apa yang minimal yang kita harus tahu, Bu. Yang harus dibaca tuh jelas dia ada registrasi BPOM-nya atau enggak loh. Kalau ada Ya. BPOM-nya,
kita masih sakit ya itu salah yang BPOM gitu kan. Lalu tanggal kadaluarsa itu kita harus baca. Lalu Oke. bahan-bahan yang sekiranya bahaya buat kita. Misalnya kalau kita sudah punya resiko hipertensi, ya jangan beli makanan yang sodiumnya banyak. Sodium itu tuh bisa macam-macam. Sodium itu bisa di garam, MSG, pemanis buatan, pewarna, ya kan? Kemudian apalagi itu yang banyak sekali itu. Baking soda, ya. Kalau udah tahu Hmm. hipertensi ya jangan beli cake yang pakai baking soda gitu kan. Atau Hmm. sosis yang dia pakai nitrit, Hmm. harus hindari. Kalau sudah tahu apa namanya diabetes, ya harus mengendalikan lonjakan kadar gula, ya jangan beli makanan yang manis gitu kan. Itu kan bisa diatur sendiri. Kalau kita mau makan yang manis-manis ya beli aja buah-buahan gitu. Jangan jangan beli produk-produk olahan. Karena Oke. kalaupun manisnya nggak dari gula, manisnya dari bahan pemanis buatan, itu kan juga resiko metaboliknya banyak ya. Oke. Oh ya, kemudian satu lagi loh, Mbak, yang sebenarnya itu menjadi concern saya ya, itu label halal. Nah, Hmm. karena si label halal ini banyak senyawa flavor yang tidak lagi menggunakan alkohol, tidak menggunakan etanol. Karena beberapa aliran kan takut kalau etanolnya itu membuat produk makanan menjadi haram kan. Ya. Padahal sebenarnya itu ada batasnya, ya haramnya sekian ppm itu ada. Nah, karena dia tidak menggunakan etanol, dia hanya menggunakan pelarut yang lain, propilen glikol. Saya buat kemarin heboh obat batuk yang bikin gagal ginjal itu. Nah, Hmm. dia menggunakan pelarut yang di dalam tubuh kita itu tidak ada mekanisme untuk memetabolismenya. Hmm. Kalau etanol kan ada, kita kan punya enzim alkohol dehidrogenase tuh. Jadi kalau kita minum alkohol itu sebenarnya kan bisa bisa dinetralkan. Kecuali Hmm. kalau kebanyakan, nah itu baru jadi masalah kan, Hmm. beracun dan lain-lain itu. Tetapi dengan label-label halal ini akhirnya banyak pelarut flavor yang tidak ada di jalur kita. Nah, itu kalau kita sudah punya bakat liver yang nggak sehat, ginjal yang nggak sehat, ya mendingan jangan beli produk yang ada flavor sintetis ya gitu. Hmm. Dihindari aja. Hmm. Oke, oke. Iya. Ya, Tentang safety, Bu. Jadi kebocoran dari kemasan dan sebagainya, awam itu taunya gimana, Bu? Sederhananya. itu tuh yang kasat mata ya. Kalau kaleng itu Hmm. kan kalau dia sudah ada Bumbu. karatnya sedikit atau dia penyok ya, kembung tuh Hmm. jelas ya. Penyok itu bisa menyebabkan pinholes, lubang-lubang kecil yang kita nggak melihat Oke. ya. Penyok nggak boleh juga ya, Bu ya? Nggak boleh itu. Oke, nggak hanya Iya, karena gembung tapi penyok juga nggak boleh. Oke, iya, terus. iya. Kemasan saset juga begitu. Kemasan Oh, saset itu lebih susah lagi karena nggak kelihatan ya. Mungkin oh. lebih amannya gini. eh Kalau ponsnya itu kita rebus, terus airnya kok masuk. Kalau kita Mm-mm. rendam airnya kok masuk, itu berarti bocor kemasannya itu. Itu Hmm. kan ada yang modelnya diangetkan dengan direbus berapa menit gitu kan. Nah, kalau pas Mm-mm. diangetkan itu kok jadi banyak kuah-kuah tambahan yang tidak seharusnya di situ, bocor itu. Oke, oke. Berarti itu salah satu cara ya. Heeh. Iya. Nah, kalau itu Bu, yang sederhana bumbu mahmudah itu kan itu kan pengawetan juga kan Bu ya. Bumbu-bumbu mahmudah itu loh, bumbu Apa bumbu sih? masak. Eh, Gimana Mbak Mbak Ita menerangkan kan eh, ini mungkin terjadi di Surabaya Bu ya kan kita banyak bumbu-bumbu bumbu bumbu apa bebek bumbu
bumbu beli harganya 2.500 dari bumbu Bali, bumbu rawon, bumbu itu kan sebetulnya yang mahal itu kan ada dari merek bambu, umpamanya Bu ya kan mah. Oh, iya, iya, Ya, iya. nah itu kan namanya kan orang-orang bilangnya bumbu Mahmudah gitu kan. Itu aman Oh, itu gimana Bu? kalau itu sebenarnya mungkin resikonya nggak banyak ya, karena kan dia digoreng loh itu, digoreng pada suhu tinggi pakai minyak loh itu. Nah, terus Terus bumbunya sendiri kan banyak antimikrobanya. Sebenarnya nggak terlalu beresiko. Paling malah micinnya ditambahkan seberapa tuh yang kita nggak tahu. loh, tapi kan apa penanganan manajemen di orang-orang jualan itu kan nggak first in first out. Jadi dia yang sudah dicampur jadi satu gitu aja Bu. Itu yang kan bahayanya di situ juga kan. Iya, tapi itu mentah atau matang sih bumbunya? Rempah, rempah. Enggak, mentah atau matang? Mentah ya, insya Allah mentah Oh dari. iya, kalau mentah ya ada resiko sebenarnya itu. Oh, Apalagi ngupasnya nggak bersih, terus yang busuk-busuk dimasukin gitu kan. Bawang-bawang mm, busuk, cemplungin semua. Iya, oke. itu resiko memang. Jadi sebaiknya nggak usah beli gitu ya. Jadi intinya kalau beli bumbu, mendingan yang kering gitu ya Bu ya maksudnya. Iya, kalau kita ya pulang aja sendiri, blender sendiri. Betul. Balik lagi. Nggih. Nggih. Oke. Oke. Ya sudah monggo Mbak Ita. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ita karena Mbak Ita termasuk sudah sudah belajar yang bermacam-macam resep itu tadi kan sudah baca bermacam-macam resep sampai tahan 3 bulan dan sebagainya itu gimana Mbak Ita? Iya, saya tertarik yang sampai bisa 3 bulan di suhu ruang itu apakah hanya dengan di eh, packing, kemudian di vakum, sealer, kemudian di presto saja, atau ada tambahan proses lainnya, Bu? Itu tuh saya tuh kesulitan ya menentukan apakah dia benar tahan 3 bulan atau 4 bulan atau dia masuk bulan gitu kan. Karena kan sebenarnya itu penentuan umur simpan tuh nggak mudah. Itu ada hitungannya itu. Kita harus Hmm. melihat mikroba kritisnya apa, lalu dia jumlahnya berapa. Kemudian kita hitung pertumbuhannya di bahan itu secepat apa. Karena dengan proses yang sama, mbaknya itu mengolah rendang sama gudeg, itu tingkat kerusakannya bisa beda, Mbak. Karena media pertumbuhannya lain. Jadi gudeg itu kan dia nggak pakai cabai, ya kan? Terus dia cenderung manis, ya. Kalau manis itu nanti yang banyak tumbuh itu adalah golongan yeast. Yeast Hmm. itu lebih suka benda-benda yang manis, kan? Eh, Kemudian kalau rendang, dia banyak antimikroba dari cabai, jahe, dan lain-lain. Dengan kuah segala. Tetapi di situ kan ada daging. Nah, daging itu kadang-kadang juga dia mikroba awalnya sudah tinggi, Mbak. Dia Hmm. mikroba awalnya tinggi, kemudian dia ketika disteril itu dia sampai sesteril apa, kita nggak tahu. Kalau eh, apple to apple, bumbunya sama tuh. Antara daging dengan nangka, itu akan lebih awet nangka. Karena nggak banyak mikroba menyebab penyakit manusia yang tumbuh di tangga muda. Di gori itu nggak banyak. Tapi di Hmm. daging sapi itu lebih banyak itu. Jadi Hmm. agak berbahaya sebenarnya kalau mengajari seperti ini. Makanya apa ya, kita tuh sering dibilang orang pangan itu kok pelit itu kan nggak mau berbagi ilmu loh. Kita tuh nggak mau ngajari masyarakat awam tuh membuat sosis, keju, kornet itu kan sampai berpuluh-puluh tahun ilmunya kayak disembunyikan dan hanya perusahaan besar yang membuat kan itu kan hanya beberapa tahun belakangan ini aja itu menjadi trendy gitu. Ibu-ibu rumah tangga jadi bisa bikin sosis, bikin keju, macam-macam itu kan. Sebenarnya bukan pelit masalah utamanya itu, tetapi risikonya tinggi kalau kita kerjakan hal seperti itu di masyarakat. Karena nggak ada QC, nggak ada peralatan, nggak ada keterampilan untuk menghitung jumlah mikrobanya. Hmm.
Hmm. Jadi intinya kita ini harus hati-hatinya gimana, Bu? Iya, karena nggak Hati-hatinya tuh, bisa, nggih. Gimana? ya, ya titik kritisnya banyak ya, mulai dari bahan bakunya tuh harus diperhatikan betul, kemudian eh, peralatan, ruangan, cara pembuatannya itu jadi banyak yang harus dikritisi. Kalau kita bahan bakunya udah nggak benar, misalnya mau bikin produk awetan gitu, tapi beli dagingnya itu di pasar, dagingnya digantung, nggak tahu berapa jam di rubung laler. Nah, itu kalau udah nggak bener kan, udah jelas membahayakan orang gitu. Jadi kalau kita misalnya mau bikin sosis untuk disimpan lama, ya belilah daging yang ditaruh di kulkas paling enggak. Jangan ya digantung dengan lalat beribu-ribu itu. Itu udah kritikal tahap pertama. Gitu. Nah, kritikal tahap kedua itu adalah yang kalau pemanasan ya, apakah suhunya tuh benar-benar mencapai 120 dan apakah 120-nya tuh benar sampai 3 menit. Ini kan banyak juga orang yang habis diajari terus dia salah paham. Oh ini udah mendidih 3 menit. Nah mendidih itu suhunya baru 100. Kalau Hmm. alatnya dia itu tidak bisa sampai 120, ya berarti di suhu mendidihnya itu bukan 3 menit. Tapi bisa jadi 20 menit atau malah 1 jam gitu. Nggak Hmm. bisa dibilang begitu. Hmm. Nah itu kan juga harus dihitung lagi itu. Kecukupan panas untuk produk dia itu berapa. Itu ada hitung-hitungannya sendiri. Hmm. Iya, iya. Mhm. Rumit ya, termasuk pokoknya intinya. Nah iya, pertama kali itu dikeluarkan ya saya ya bingung. Nah kalau saya jadi kuliah teknologi pengawetan, memasak itu kan tingkat 3, tingkat 4 gitu loh. Itu kan dengan basic ilmu sebelumnya yang banyak sekali. Jadi orang bidangnya apa, yang ngitung logaritma aja mungkin bingung loh. Kok tahu-tahu dia jadi teknik pengawetan terus dibilang ini tahan 3 bulan lah, berapa bulan lah. Ini gimana ngitungnya gitu. Hmm. Oke, oke, iya. Tapi namanya konsumen itu kan nggak sampai lihat prosesnya, Bu ya. Tuh, iya sebenarnya kan tugas pemerintah untuk ngecek. Jadi Hmm. sebenarnya untuk produk yang resikonya tinggi itu adalah produk hewani ya. Ya, lebih Itu tinggi. sebenarnya wajib diperiksa Badan POM. Tapi nggak rai mahal jadinya. Iya, bikin mahal memang. Oke, oke. Lama juga, nggih. Oke. Tapi gini, Bu, Iya. apa eh, karena mungkin kita tinggalnya beberapa tempat itu di suhu dingin ya, Bu, seperti kalau saya lihat di Bromo, di Tengger, jadi kan mereka sudah mungkin sudah terpendinginan secara alami, jadi insya Allah aman. Apakah itu benar, Bu? Karena kalau saya lihat meskipun di pojok gunung seperti yang saya tahu ya, Bu ya, di Tengger, di Bromo itu ya tetap mereka pakai obat ya Bu, pestisida dan sebagainya. Jadi bahan dasar juga kita juga gini. Jadi gimana anunya? eh, Bagaimana sarannya? Ya itu tergantung apa yang diawetkan ya. Kalau saya dia mungkin dia lebih awet karena nggak sepanas Surabaya yang apa-apa cepat busuk gitu kan. Kalau Mm-mm. hmm, kalau daging segala ya sebenarnya daging itu kan idealnya ditaruhnya di suhu beku kan. Kalaupun kulkas itu kan harus 4 derajat suhunya. Kalau kulkas kita nyampe 11, 12, kadang 15 itu ya sebenarnya tidak memadai untuk menyimpan daging. Harus di freezer yang mau nggak mau. Iya, mereka pakai Mhm. asap Bu dari ikan apa daging C seperti kalau di NTT, kalau di Bromo apa ya mereka habis habis masak terutama kalau masakan besar gitu ya masih ada taruh aja di atas tungku tungkunya kan kayu ya Bu ya taruh di situ ya sudah itu Iya aman. itu nggak apa-apa. Aman kalau di asap aman. Karena asapnya itu kan anti mikroba. Ya aman. Bahkan kalau kita lihat di Eropa itu kan banyak daging mentah juga kan itu kan.
salami, segala itu kan sosisnya mentah itu. Hmm. Kenapa mereka nggak kenapa-napa itu ya? Karena apa udaranya kering dingin nggak banyak kuman lingkungannya. Oke. Tapi tentang karsinogeniknya gimana, Bu? Ya pasti kalau diawetkan pakai sodium nitrit itu masih ada nitrosaminnya yang karsinogenik. Makanya kalau makan itu harus beragam kan. Kita makan sosis yang karsinogenik tambah tomat, tambah apa timun itu biar kita mineralkan Oh, karsinogennya. oke. Jadi intinya variatif gitu ya. Variatif ya. Oke, siap. Nggih. Nggih, berarti kuncinya adalah variatif supaya saling melengkapi gitu ya, Bu. Iya. Nggih, nggih. Nggih, monggo Mbak Ita. Mungkin masih ada lagi, Bu, atau sudah cukup? Kalau dari saya sudah cukup, yang penting closing statement aja Bu, karena kita sebagai orang awam dan sekarang mamanya contohnya saya karena sudah lansia, jadi kan lebih lebih hati-hati gitu kan Bu terhadap makanan ini. Jadi saran secara umum dan saran secara untuk kasus-kasus tertentu seperti ABK atau lansia dan sebagainya. Monggo. Saya ya, musik ya. Ya. Oke. Oke. Kalau menurut saya, makanan itu ada untuk dimakan, bukan untuk disimpan. Ya, jadi ya, sedapat mungkin kita harus mengkonsumsi benda-benda yang segar. Bukan harus ya. Sedapat mungkin itu makan yang segar itu. Jangan makan yang disimpan-simpan. Tapi kan kita juga perlu mempelajari teknologi penyimpanan ini supaya apa? Kalau ada bencana alam atau panen itu berlebihan, harganya jatuh, kita kan perlu bisa mengawetkan nih. Jangan sampai petani sampai buang-buang cabai, buang-buang tomat karena jatuh. Kita perlu belajar mengawetkan. Nah, kalau kita mau mengawetkan, itu kita harus mempelajari benar-benar ini titik kritisnya di mana dan apa yang harus dilakukan Hmm. ya, dan itu tidak ada satu tahap pun yang bisa diremehkan. Misalnya segampang cuci tangan, potong kuku itu nggak boleh dilewatkan itu kalau kita ingin produk kita ini aman dan usaha kita itu amanah, jangan sampai kita menjual sesuatu lalu menyakitkan orang lain gitu. Hmm. Untuk kasus-kasus tertentu, Bu, seperti lansia atau ABK, itu apa yang harus diwaspadai? Kalau untuk lansia sih sebaiknya makan yang segar ya, jangan makan yang awet-awetan begitu. Karena kan bagaimanapun juga teknologi pengawetan itu pasti akan mengurangi kandungan nutrisinya. Ya, jadi kita panen tomat segar gitu kan, vitamin C-nya banyak. Ketika kita membuatnya menjadi saus tomat, vitamin C-nya itu hilang semua. Karena vitamin C itu rusak oleh pemanasan. Ya. Jadi udah pasti kita kehilangan vitamin C, ya kan? Terus banyak ya vitamin B dan komponen antioksidan senyawa bioaktif itu banyak ya Mbak. Nggak tahan panas sebenarnya. Jadi Hmm. kita makan awetan itu cuman yang preserve dengan baik itu adalah protein. Ya, protein itu bisa disimpan dengan diawetkan dan nutrisinya tidak akan banyak yang hilang. Kemudian mineral itu juga masih utuh. Tapi kalau vitamin terus apa senyawa bioaktif yang lain itu udah relatif masalah hilang semua itu. Yang nggak hilang Hmm. semua, banyak sekali yang hilang. Hmm. Hmm. Oke, ya, itu. Cuman mungkin perlu apa? Seperti katanya Bu ya, protein jangan dicampur sama ada karbonnya, kayak gitu itu karena nanti ya untuk yang diabetes itu benar kah Bu? Nah, itu mitos itu. Kita kan dari dulu makan nasi sama tempe bacem kan nggak apa-apa kan. Hmm. Kenapa sekarang jadi berbahaya? Oke, ya, ya, ya. Nggih. Iya, Ya, ya. Jadi intinya pokoknya kita harus update ilmu gitu ya, Bu, supaya iya. supaya tidak salah melangkah untuk kesehatan kita. Nih, ya Mbak Rita silakan ditutup kalau memang nggak ada pertanyaan.
Terima kasih banyak Ibu Desi Irawan. Ibu Desi Irawan, benar. Irawan. Iya, Ibu Desi Irawan. Alhamdulillah, diskusi malam ini kita mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat tentang pengawetan pangan, dan akhirnya kita telah tiba di penghujung acara. Apakah ada tayangan slide untuk sesi berikutnya, Ibu? Oke. Oh, Ini ya memang seperti biasa ya. Ini kan cuman ini ekstra ya. Ekstra adalah ekstra untuk pelatihan khusus eh, online. Tapi sebetulnya kita Yayasan Peduli Kasih ABK ini kan punya apa talk show lah semacam talk. Ya ini sebenarnya talk show juga sebetulnya. Cuman ekstra gitu ya. Terus tapi yang rutin kami adalah 2 kali seminggu, yaitu Rebo malam jam 19 dan kemudian Sabtu jam 15.30 seperti itu. Lihat di IG @peduli_kasih_abk nggih. Matur suwun. Baik, terima kasih banyak Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kelas diskusi kita malam ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sampai jumpa di seminar Academy Ability berikutnya. Saya Prihatin selaku moderator, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi membuka mata kita bahwa penting untuk menjaga makanan yang asupan makanan yang baik buat kita. Nggih, matur suwun barokallah amin alhamdulillah. Nggih, saya tutup nggih. terima kasih. Ya, tersimpan kok di YouTube. Nggih.